Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada anak-anak kelas 10 Madrasah Al-I'tisam rahimakumullah. Semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'da. Amma ba'du. Baik, kepada anak-anak semua kelas 10, kita lanjutkan pelajaran SKI kita Sejarah Tubuh dan Islam, yang mana kita kemarin sudah sampai ke masalah kelahiran Nabi Muhammad SAW, kemudian diasuh dan disusui oleh Halimah Sa'diyah. Kemudian kita setelah sampai kepada Nabi Muhammad SAW kembali ke asuhan ibunya, kakeknya dan pamannya. Zaman Rasulullah SAW waktu itu, ketika sudah selesai masa persusuannya, maka oleh Halimah Sa'diyah dikembalikan ke pelukan ibunya dan dirawat oleh ibunya sendiri. Dan ketika sudah menginjak usia 6 tahun, Nabi Muhammad SAW diajak oleh ibunya untuk berziarah ke makam bapaknya yang ada di mana? Kira-kira di Madinah. Ya, ketika dalam perjalanan pulang menuju ke Mekah setelah ziarah ke makam bapaknya, waktu itu Nabi Muhammad SAW masih berusia kurang 6 tahunan. Dan ditemani oleh pembantunya kakeknya, pembantunya Abdul Muthalib, yaitu bernama Ummu Aiman. Dalam perjalanan pulang, Aminah mengalami sakit dan akhirnya Aminah meninggal dunia dalam perjalanan menuju ke Mekah. Waktu itu Nabi Muhammad SAW masih dalam usia 6 tahun. Aminah ibunya Rasulullah SAW waktu itu meninggal di daerah bernama Abwa. Ya, di tempat itu pula beliau dikebumikan. Jadi ingat, Aminah ibunya Rasulullah SAW meninggal di Abwa, langsung dikebumikan di situ. Ketika itu Rasulullah SAW masih usia 6 tahun. Akhirnya Rasulullah SAW kembali ke Mekah bersama pembantu kakeknya, yaitu Ummu Aiman. Kemudian Ummu Aiman menceritakan kepada Abdul Muthalib perihal meninggalnya Aminah. Setelah itu maka Abdul Muthalib mengasuh Rasulullah SAW di usia 6 tahun. Dan qadarullah, kemudian Abdul Muthalib pun meninggal dunia setelah Rasulullah SAW usia 8 tahun. Dan setelah usia 8 tahun, kemudian setelah menjadi yatim piatu dan kakeknya pun meninggal, maka Nabi Muhammad SAW itu diasuh oleh pamannya, yaitu Abu Thalib. Padahal Abu Thalib itu mempunyai banyak anak, tetapi karena Abu Thalib itu mempunyai rasa belas kasih yang begitu tinggi, meskipun keluarganya itu banyak tanggungan dan hartanya sedikit, Abu Thalib tetap mengasuh Rasulullah SAW dengan baik, menganggap seperti anaknya sendiri. Maka beliau pun tumbuh atas dasar kejujuran dan amanah, menjadi seorang amanah yang jujur, kemudian menjadi karakter yang mempunyai sifat yang mulia karena dididik oleh Abu Thalib dalam keadaan serba kekurangan. Kemudian Rasulullah SAW ketika usia di 12 tahun atau masa kanak-kanaknya, Rasulullah SAW itu menjadi seorang pengembala kambing. Dan dikisahkan banyak para nabi sebelum mereka menjadi nabi, ketika usia anak-anak atau usia remaja menjadi seorang pengembala kambing. Anak-anak semua, pada waktu itu Nabi Muhammad SAW ketika usia 12 tahun, pamannya Abu Thalib mengajak beliau ke negeri Syam berdagang. Masya Allah ya, 12 tahun berjalan dari Mekah menuju ke negeri Syam, jauh sekali. Negeri Syam itu utara, dari dekat Palestina.
ya, yang ribuan kilo di padang pasir, usia 12 tahun. Tapi sebelum sampai ke negeri Syam, ada rahib atau pendeta yang mengetahui ciri-ciri seorang nabi yang akan datang, dan itu yakin bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah calon nabi. Kemudian rahib tersebut memerintahkan Abu Thalib untuk membawa pulang, takutnya nanti ada terjadi apa-apa ketika sampai negeri Syam, ketika orang Yahudi mengetahui calon nabi akhir zaman bukan dari golongan orang Yahudi. Akhirnya Abu Thalib membawa Nabi Muhammad SAW kembali ke Mekah. Kemudian anak-anak semua setelah sampai ke pengasuhan Abu Thalib, maka Nabi Muhammad SAW tumbuh menjadi seorang remaja dewasa, ya, menjadi seorang pedagang, atau lebih tepatnya mendapatkan amanah menjualkan barang-barangnya saudagar kaya Mekah, yaitu siapa? Khadijah bin Khuwailid. Ya, Khadijah bin Khuwailid adalah seorang wanita terpandang yang sangat kaya dan dananya besar. Dalam rombongan ini Khadijah mewakilkan hartanya kepada Maisyarah, pembantunya sekaligus orang yang mengatur segala urusan. Dengan keberkahan dan amanahnya Nabi Muhammad SAW, perdagangan Khadijah itu semakin pesat keuntungannya. Nah, jadi singkat cerita, karena Khadijah juga adalah seorang perempuan yang berakhlak mulia dan berhati dermawan, belum pernah menikah, tapi kemudian suaminya meninggal dunia, lalu ingin mencoba kehidupan baru dalam tanggungan suaminya bernama Muhammad bin Abdullah. Tetapi Nabi Muhammad waktu itu ragu. Karena apa? Nabi Muhammad itu menyadari bahwa dirinya adalah seorang yang tidak memiliki harta. Namun ada seorang yang bernama Nafisah binti Munirah meyakinkan Nabi Muhammad bahwasanya Khadijah itu ingin menikah dengan wahai Muhammad itu karena semata-mata dirimu mempunyai akhlak yang bagus, budinya yang mulia. Akhirnya beliau pun menyetujuinya. Akhirnya Nabi Muhammad SAW dan Khadijah Ummul Mukminin radhiyallahu anha menikah, dan alhamdulillah dikaruniai putra dan putri. Anak pertama bernama Qasim, kemudian setelah usia 2 tahun meninggal dunia. Akhirnya punya anak lagi bernama Zainab. Kemudian setelah Zainab lahir besar Ruqayyah, kemudian Ummu Kulsum, kemudian Fatimah. Kemudian punya anak terakhir bernama Abdullah, dan Abdullah pun meninggal dalam keadaan balita. Jadi Nabi Muhammad SAW menikah dengan Khadijah mempunyai 6 putri. Ya, ada 6 putra dan putri. Yang 2 meninggal, yang khusus kawin laki-laki. Anak-anak semua, itulah singkat cerita Nabi Muhammad SAW sebelum diangkat menjadi Rasul, yaitu sebelum diangkat menjadi seorang Rasul. Kemudian setelah Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, yaitu ketika menjelang tahun ke-14 dari pernikahannya dengan Khadijah, sering menyadari dan berkhalwat di Gua Hira. Jadi setelah 4 tahun menikah, itu Nabi Muhammad SAW sering menyendiri di Gua Hira, yaitu gua yang berada di Bukit Nur atau Jabal Nur, yang terletak di dekat kota Mekah. Ya, di sanalah Rasulullah SAW dengan khusyuk kadang sampai beberapa hari baru pulang. Dan di sanalah beliau menghabiskan waktu selama berhari-hari, bermalam, menyendiri di gua Hira. Kemudian pada malam Jumat tanggal 17 Ramadan, yaitu ketika beliau sedang bertafakur dengan gua, dan usia pun beliau waktu itu sudah genap 40 tahun, ya, jadi 15 tahun setelah menikah, beliau didatangi malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, "Iqra."
Ya, bacalah. Beliau menjawab, tidak, aku tidak bisa membaca. Sampai berulang-ulang kali, kemudian meneruskan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ya, ini surat Al-Alaq. Anak-anak mungkin sudah hafal semuanya. Nah, inilah bertanda bahwasanya Rasulullah SAW itu diangkat menjadi seorang nabi. Setelah itu, setelah mendapatkan ayat pertama ini, Rasulullah SAW bergegas pulang dari Gua Hira ke rumahnya, menghampiri Khadijah dengan gemetaran. Ya, ini manusiawi karena bertemu dengan sosok makhluk yang belum pernah ditemui sebelumnya. Sambil mengatakan, selimuti saya, bergetar. Kemudian Khadijah pun menyelimutinya sehingga rasa takutnya sirna. Lalu Nabi Muhammad SAW itu berkata, saya khawatir terhadap diriku sendiri. Maka Khadijah menanggapinya dan menenangkan, sekali-kali tidak, demi Allah dia tidak akan merendahkan dirimu untuk selamanya. Maka setelah tenang, Khadijah mengajak Nabi Muhammad SAW untuk menemui saudaranya, yaitu bernama Waraqah bin Naufal bin Abdul Uzza, yaitu putra paman Khadijah. Jadi sepupunya Khadijah, menceritakan tentang kejadian yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Ia pun menulis kitab berbahasa Arab dan menulis Injil ke dalam bahasa Arab atas kehendak Allah. Ia orang yang sangat tua dan sudah buta. Maka Waraqah mengatakan itu adalah Mus atau malaikat Jibril yang pernah datang kepada Nabi Musa. Ya, ini menceritakan tentang nabi sebelumnya. Kemudian Waraqah mengatakan, sesungguhnya engkau akan menjadi seorang nabi dan engkau akan diusir oleh umatmu sendiri. Dan jika aku nanti hidup ketika engkau menjadi nabi, maka aku akan mau membelanya. Tapi Waraqah meninggal dunia. Anak-anak semua, setelah Nabi Muhammad SAW itu mendapatkan wahyu yang pertama dari Allah Subhanahu Wa Taala dan telah mendapat nasihat dari Waraqah bin Naufal, beberapa malam Nabi Muhammad SAW telah siap menerima wahyu kembali. Tetapi wahyu tersebut tidak kunjung datang. Pada malam ke-40 barulah Al-Mudaththir ayat 1 sampai ayat 7. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastaksir wa li rabbika fasbir. Ya, jadi ini dengan ayat inilah Nabi SAW mulai diangkat menjadi seorang rasul. Tugas baru telah datang dan menyebarkan agama Islam, agama tauhid, menjunjung kalimat la ilaha illallah tinggi di kota Mekah. Ya, jadi awal-awal mula-mulanya Rasulullah SAW mulai berdakwah secara sembunyi, dakwah Syria kepada keluarganya terdekat dahulu. Dan ada beberapa sahabat yang menerima dakwahnya. Tentunya pertama adalah mula-mula dari orang-orang dewasa adalah Abu Bakar. Kemudian dari golongan muda ada Zaid bin Haritsah. Kemudian ada dari seorang perempuan, ada istrinya tentunya, yaitu siapa? Khadijah. Dari anak-anak kecil ada Ali bin Abu Thalib. Kemudian Abu Bakar mengajak teman perdagangannya. Nah, setelah ini dikatakan sabiqul awalun, orang-orang yang pertama masuk Islam. Abu Bakar mengajak orang-orang yang biasa berdagang dengan Abu Bakar. Di antaranya ada siapa? Utsman bin Affan, Jubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'id bin Abi Waqqas, Thalhah bin Ubaidillah. Nah, inilah orang-orang dikatakan as-sabiqul awwalun, orang-orang yang pertama masuk Islam. Selanjutnya Rasulullah SAW terus berdakwah secara sembunyi-sembunyi yang beliau lakukan selama 3 tahun, mendapatkan beberapa pengikut. Yang antaranya ada tadi yang disebutkan, ada
Abu Bakar yang mengajak beberapa sahabat yang lainnya seperti Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas dan lainnya, dan sampailah mendapatkan pengikut sekitar 30 orang. Mereka mendapat sebutan as-sabiqul awwalun, ya, artinya orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Walaupun sudah cukup banyak yang beriman kepada Rasulullah SAW, yaitu 30-an, tapi mereka masih menyembunyikan keislaman mereka, ya, karena kota Mekah masih belum aman. Dan nanti setelah itu, setelah datangnya surat Al-Hijr ayat 94, Allah Ta'ala berfirman, fasda' bima tu'maru wa arid 'anil musyrikin. Nah, sampaikanlah wahai Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, wa arid 'anil musyrikin, dan berpalinglah dari orang-orang musyrikin. Nah, ini menunjukkan setelah itu dakwah secara terang-terangan. Karena dakwah terang-terangan setelah dakwah Suriah berjalan kurang lebih 3 tahun. Anak semua kelas 10 dimanapun berada, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, cukup sekian yang singkat ini, mudah-mudahan dapat dimengerti dan dapat diambil ibrahnya untuk dakwah secara jahar atau terang-terangan, dan perjalanan dakwah Nabi yang sampai ke Taif setelah pamannya meninggal, kemudian sampai memerintahkan beberapa sahabat itu hijrah ke Habasyah secara 2 kali, ya. Jadi golongan yang pertama ada dipimpin oleh Utsman, kemudian hanya beberapa orang, sampai yang kelompok kedua sampai 80-an orang. Itu insya Allah akan dibahas pada pertemuan yang akan datang. Jadi pertemuan kali ini cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.